Tiga orang. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa ini pesertanya ya? Mana jumlahnya? Alhamdulillah sudah ada 16. Baik Ayah Bunda, kita mulai saja ya. Untuk agenda kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya di unmute ya. Alhamdulillah. Kita ber-16 dulu nggih, sambil menunggu ayah bunda yang lain ya. Semoga segera bergabung untuk menyemarakkan agenda kajian kita pada pagi hari ini. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak sekali karunia-Nya, kenikmatannya. Detik ini kita dimudahkan ya untuk melakukan agenda-agenda terbaik kita. Kemudian terkhusus untuk hari ini kita bisa hadir ya dalam rangka forum silaturahim wali santri KB TKIT Robani. Salam dan sholawat semoga tetap tercurahkan bagi junjungan kita, teladan kita, contoh terbaik kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat ya yang telah mengantarkan kita dari masa jahiliyah menuju masa yang terang benderang. Semoga kita semua dimudahkan untuk mengikuti sunnah beliau sampai di hari akhir nanti. Alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita Ustadz ya, beliau yang akan memberikan materi pada siang hari ini. Sudah bergabung lebih awal malahan, nggih. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Kiai Haji Ahmad Syakirin Asmi LCMI MA, nggih. Yang kami hormati Ustazah Susi selaku kepala sekolah dan juga ayah bunda yang berkenan hadir untuk agenda pagi hari ini. Untuk agenda kita ya, saya bacakan dulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan Ibu Kepala Sekolah, selanjutnya materi kajian tahlil Ramadan, kemudian tanya jawab dan penutup serta doa. Baik,
kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar dan penuh kemanfaatan. Baik, menginjak agenda selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustadzah Alfa. Kepada Ustadzah Alfa, dipersilahkan. Terima kasih Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Shadaqallahu adzim wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan kepada Ustadzah Alfa yang telah membacakan bagaimana di dalam ayat-ayat tadi menceritakan tentang Ramadan ya. Ramadan insya Allah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita lakukan ya. Saya belum menyapa ini. Apa kabar ayah bunda hari ini? Sudah berapa ini? 23 ini. Ya. Alhamdulillah sudah ada 23 yang bergabung ya. Semoga selalu sehat-sehat ya. Apalagi ini sudah menjelang Ramadan ya. Jadi sudah dipersiapkan secara fisik, secara ruhiyah ya. Dan juga doa-doa yang sudah terlantunkan ya saat bulan Sya'ban kemarin ya. Semoga kita bisa
bisa lebih baik lagi ya. Kalau di Sa'ban ini kita bulannya latihan, kita sudah latihan puasa, kita sudah latihan baca Qur'annya ya diperbanyak ya, dan juga infak-infaknya ya sudah dirutinkan sehingga ketika Ramadan kita tinggal jalan saja ya. Jadi sudah bisa maksimal. Baik, untuk agenda selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah ya. Ibu Ustadzah Susiani SPC, alhamdulillah beliau sudah bergabung, sudah siap. Ya. Kepada Ustadzah Susi, dipersilahkan. Baik, jazakumullah khairan katsir pada Ustadzah Titin ya, yang sudah mengawal materi acara parenting pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syakirin yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf Ustadz, hari ini jadwal kita mundur beberapa menit ke belakang. Yang saya hormati Asatidah KB dan TKIT Robani Singosari Malang ya, yang hari ini di hari Sabtu akhir pekan tetap masuk ya, Masya Allah luar biasa. Dan ini kita lakukan setiap pekan ya Bunda dan Ayah. Setiap Sabtu kami berkoordinasi untuk menelurkan program-program atau mengevaluasi beberapa program yang sudah berjalan. Yang saya muliakan semua ayah dan bunda yang sudah bergabung di acara pada pagi hari ini, Masya Allah yang sudah menyempatkan waktu luar biasa dan duduk manis ya, bersama putra-putrinya mungkin. Sudah ada yang menggandeng putranya atau ada yang di kantor, di tempat kerjanya mungkin, Masya Allah ya. Alhamdulillah, salawat ma'asalam ya, juga kita haturkan kehadirat Rasulullah SAW yang hari ini telah memberikan petunjuk kepada kita jalan kebenaran, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah kelak di yaumil kiamah. Tak lupa juga, Masya Allah ya, saya balik kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali dalam acara FSBS di bulan April. Dan bulan ini kita mengambil momen spesial Ayah Bunda karena bertepatan dengan awal masuk di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita ya, ilmu-ilmu yang bisa kita sharingkan pagi hari ini kita dapatkan dari narasumber Ustadz Syakirin menjadi bekal bagi kita untuk menambah semangat dan motivasi dalam beramal yang terbaik di bulan suci Ramadan. Mungkin tidak panjang yang ingin saya sampaikan di sini Ayah Bunda karena waktu juga sudah mengalir begitu cepat. Mungkin ada beberapa informasi saja yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait kegiatan dan program-program kita pada Ansyitoh Ramadan besok untuk Ananda dan juga orang tua. Yang pertama, kemarin kami sudah menyampaikan informasinya, J. Tapi hari ini saya hanya ingin menguatkan kembali. Yang pertama mungkin menghias rumah, dan ini bersifat lomba. Meskipun lomba ini Nyun Sewu tidak ada hadiah dan kompetisi di dalamnya, hanya pada penekanan bagaimana nanti kita bisa menyambut Ramadan ini dengan kegembiraan yang luar biasa. Nah, yang kedua juga ada nanti di hari Ramadan yang insya Allah itu sudah dibagikan ke semua Ananda, dan itu bisa diisi setiap hari, nanti akan dikawal oleh Ustadz dan kelasnya. Yang ketiga, ada acara juga bagi Ananda untuk membagi takjil kepada lingkungannya. Bisa ke tetangganya, bisa ke ke saudara dan sebagainya. Di situ nanti 1 bulan Ramadan ini ada target 2 kali sebar takjil. Yang ketiga ada sedekah tiap hari, jadi nanti Ananda dibiasakan mengisi infak bersedekah setiap hari di dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah, disehatkan fisik kita, dimudahkan dalam kita beramal yang terbaik, dan mudah-mudahan jadi Ramadan terindah dalam perjalanan hidup kita, Ayah Bunda. Tentu ini tidak luput dari ikhtiar dan doa yang harus
senantiasa kita panjatkan kepada Allah supaya semuanya diberikan kelancaran. Kami dari sekolah juga berhasil memberikan pendampingan pembelajaran yang maksimal kepada anak-anak kita. Insya Allah hari ini kami juga akan berkoordinasi dengan bidang 1 pendidikan Yayasan Husnul Robbani yang akan kami bahas tentang persiapan tatap muka, ya. Tatap muka kalau memang nanti disetujui, insya Allah di Ramadan paling tidak anak-anak kami minta tatap muka ke sekolah offline, meskipun hanya 1 jam dan itu nanti akan di-shift atau dijadwal. Tapi mudah-mudahan ini di ACC, Bunda dan Ayah. Kalau memang belum, kita berharap pada Allah mudah-mudahan bulan Juli ini semuanya sudah berjalan dengan normal, ya. Pembelajaran meskipun masih dijadwal dan sebagainya, tapi minimal anak-anak sudah ada waktu khusus untuk tatap muka bersama Ustazah. Mungkin itu Ayah Bunda yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada beberapa kekurangan. Kalau nanti informasi-informasi yang belum jelas bisa langsung ditanyakan kepada guru-guru kami, ustadzah-ustadzah kami, sehingga bisa terjalin sinergi yang baik, ya, di bulan suci ini antara program-program Ansitah Ramadan yang kami gulirkan dengan orang tua dan ananda di rumah. Nanti kami akan tutup dengan pembagian bingkisan ke duafa di sekitar sekolah. Insya Allah kami sudah pilih 20 duafa yang akan kami kirimi bingkisan di akhir-akhir Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar dan mendapatkan ridho Allah. Itu saja Ayah dan Bunda sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Susi yang telah menyampaikan agenda untuk anak-anak, ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk menyemarakkan Ramadan kali ini. Semoga Ananda bisa maksimal, ya, dalam rangka menghiasi Ramadan supaya lebih berbahagia, ya, lebih maksimal dan bisa menikmati, ya, Ramadan kali ini. Baik, untuk agenda selanjutnya, materi kajian Tahrib Ramadan akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sakirin. Sebelumnya saya bacakan dulu untuk CV beliau. Nih. Nama lengkap Ahmad Sakirin Asmu'i, tempat tanggal lahir Pemalang 20 Februari 1973. Alamat beliau di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putri, Jalan Untung Sudiro, ya, di Cemoro Kandang, Kedung Kandang, Kota Malang. Status beliau sudah menikah dan mempunyai putra 5. Riwayat pendidikan beliau, MI Al-Mu'awanah Pemalang. Kemudian MTS Al-Mu'awanah Pemalang, MAN Yogyakarta 1, kemudian S1 Syariah wal Qanun Al-Azhar Mesir, kemudian S2 Hukum Islam Liga Arab Mesir. Kemudian Madrasah Diniyah Al-Mu'awanah Awaliyah dan Usto Pemalang, training editing penerbit Aqwam Solo. Kemudian pengalaman organisasi beliau, Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Anak Cabang Gondokusumo Yogyakarta tahun 1991. Kemudian Kelompok Ilmiah Remaja MAN Yogyakarta 1 tahun 90 sampai 92. Kemudian Pramuka MAN Yogyakarta 1. Kemudian Forum Studi Ekonomi Islam Kairo tahun 1993. Selanjutnya Ketua Lembaga Al-Ain, nanti tolong dibenarkan, ya Ustaz kalau ada yang salah, untuk Bahasa Arab Malang tahun 2013. Kemudian Ikatan Dai Indonesia IKADI Kota Malang tahun 2008 sampai 2015, 25 ya. Kemudian 15 tahun 2008 sampai 2015. Kemudian Ketua Majelis Pesantren Dakwah Indonesia Mapadi Jawa Timur
tahun 2020 sampai sekarang. Nah, pekerjaan beliau pengasuh pondok Darul Ukhwah Putri 1 Cemoro Kandang, Kota Malang. Dosen Bahasa Arab, Program Pengembangan Bahasa Arab PKPBA UIN Malang, Ketua Yayasan Darul Ukhwah Malang. Moto beliau, sebaik-baik orang adalah yang paling berguna untuk orang lain. Wah, alhamdulillah luar biasa sekali ya. Beliau punya pengalaman organisasi yang seabrek-abrek ini ya. Insya Allah banyak sekali manfaat yang beliau dapatkan ya. Dan juga amanah beliau sampai sekarang juga banyak ya. Semoga berkah Ustadz untuk amanah dan juga pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Baik, saya persilakan Ustadz untuk langsung memberikan materi kepada ayah bunda ya yang sudah menunggu ya, ingin mendapatkan siraman rohani, ingin mendapatkan semangat ya untuk memasuki bulan Ramadan. Kepada Ustadz dipersilahkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Al-ayah. Hadirin wal hadirat, para wali santri ya dari TKIT ini ya, Rabbani Singosari ya, dan khususnya para pemangku di Yayasan Rabbani maupun di TKIT-nya. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, bulan keberkahan, insya Allah, bulan kemuliaan, insya Allah. Cukup dengan Al-Quran diturunkan di bulan tersebut, Ramadan menjadi bulan yang mulia. Apalagi ditambah dengan rukun Islam yang Allah tetapkan di dalamnya. Well punya kater. Well punya kater. Untuk berpuasa, maka kemudian kita mohon di mute Bu ya untuk yang selain narasumber biar lebih tertib. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tadi saya bacakan dari surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan firman Allah tersebut. Poin yang pertama, bahwa syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Artinya bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Ramadan syahrul Qur'an. Ini mengingatkan kita bersama bahwa ketika bulan Ramadan tiba, maka kita harus lebih erat lagi di dalam berinteraksi dengan Al-Quran.
Sebagaimana para ulama, para salafus saleh, ketika memasuki bulan Ramadan, mereka berbondong-bondong fokus untuk bermuamalah lebih intens dengan Al-Quran. Tersebut misalnya Imam Malik, ya, seorang ahli hadis yang kitabnya menjadi rujukan pada milik Imam Malik tersebut. Kemudian meskipun begitu, beliau meliburkan diri untuk mengajarkan kitab itu bulan suci Ramadan. Untuk apa meliburkan diri dari kegiatan-kegiatan taklim hadis kitab Muwatta itu? Tiada lain karena untuk fokus lebih pada Al-Quran. Masya Allah. Oleh karena para salafus soleh itu melakukan hal itu, oleh karena mengikuti qudwah yang sudah diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat, ya, sebagaimana kita dengar bahwa Rasulullah itu secara khusus melakukan tadarus. Jibril Allah perintahkan untuk turun bertadarus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadarusnya Rasulullah itu dengan malaikat Jibril sekaligus untuk mentakwim, ya, untuk mentakwim bacaan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bacaannya terkontrol oleh langit, ya. Rasulullah orang yang paling fasih Al-Qur'annya, masih setiap tahun bulan suci Ramadan bacaannya disetorkan kepada malaikat Jibril, ditashih, ya, dalam tanda kutip. Jadi terstandarisasi secara langsung dan secara kontinu. Nah, ini pelajaran yang berharga, ya. Bahwa bacaan Al-Quran Nabi sendiri dikontrol oleh malaikat Jibril, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini menjadi umatnya tentunya harus berusaha sekuat tenaga agar di bulan suci Ramadan kita bermusabaqah, berlomba-lomba untuk bertadarus Al-Quran. Tadarus itu bukan diartikan, ya, seperti yang sudah di masyarakat kita, ya. Masih perlu diperbaiki. Tadarus itu menggunakan, kalau dalam ilmu shorof ada tambahan itu, ada ziyadah. Aslinya tadarus itu dari kata darosa, dal ro sin, ya. Darosa sendiri artinya sebetulnya belajar, ya. Lalu ditambahi dengan tambahan huruf ta, lalu dan alif, ya. Tak sebelum dal menjadi tada. Lalu setelah dal ada huruf alif, tada rosa, tada rosa, ya tada rosu, tada rusan. Tambahan alif itu di dalam bahasa Arab biasanya mempunyai faidah, arti saling, ya, musyarakah bainal isnain, ya. Ada andil antar minimal 2 orang. Nah, ini jadi terlibat di dalam tadarusan itu harus 2 orang atau lebih yang sama-sama aktif melakukan dars, ya, melakukan aktivitas namanya darsul Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran, sama-sama aktif sesuai peran masing-masing. Satu membaca, satu menyimak. Nah, ini, ya, jadi tadarus itu harus ada yang membaca dengan hukum-hukumnya tentu saja,
dengan tartil, dengan tahsin, ya. Lalu satu istima'. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u. Didengarkan. Nah, ini nanti sama-sama aktif. Satu aktif membaca, satu aktif mendengar. Yang membaca juga dengan tartil tahsin. Selain itu juga ada yang ketiga, aktivitas ketiga, yaitu dengan sama-sama bagi yang membaca dan bagi yang mendengar harus tadabbur. Harus nah ini ya. Karena menurut para ulama dan juga memang itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa membaca Al-Qur'an dengan tadabbur satu ayat itu jauh lebih baik dari membaca banyak ayat tanpa tadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur satu ayat lebih baik dari membaca banyak ayat tanpa tadabbur. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan perumpamaan dalam kitab Madarijus Salikin, ya, memberikan perumpamaan bahwa orang yang membaca satu ayat dengan tadabbur seperti orang yang bersedekah dengan mutiara. Sedangkan orang yang membaca banyak ayat tanpa tadabbur seperti orang bersedekah dengan uang dirham, uang perak. Nah, tentunya kita tahu harga nilai dari satu butir mutiara dengan satu butir atau satu keping perak pastinya lebih mahal dari yang mutiara yang lebih mahal. Artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an kita punya target misalnya menghatamkan, iya, tidak masalah. Tetapi target menghatamkan itu harus dibarengi dengan amaliyah namanya tadabbur. Proses yang namanya tadabbur. Ini jauh lebih bernilai harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan menghatamkan Al-Qur'an 1, 2, 3, ya, 4 kali, tetapi jangan meninggalkan tadabbur, ya. Jangan meninggalkan apalagi tartil. Ini Pak, tartil itu batas minimal, ya. Batas minimal. Kita membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan tahsin, dengan tadabbur, ini lengkap kalau sudah seperti ini. Baru yang terakhir nanti kita amalkan. Bapak, Ibu, ayah, bunda, rahimakumullah, maka menjadi keniscayaan, ya, apabila hari ini kita ya belum bisa tahsin misalnya, bulan suci Ramadan barangkali menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kemampuan baca, kemampuan tilawah kita. Oh, selama ini saya belum misalnya. Berarti mulai Ramadan ini dan seterusnya saya akan meningkatkan. Bagaimana saya mengeluarkan huruf sin, bagaimana saya mengeluarkan huruf shad, dan seterusnya. Alhamdulillah sudah bertebaran di Malang Raya lembaga-lembaga untuk peningkatan tajwid, tahsin, tartil kita. Dan kita juga meningkatkan kualitas dengan tadabbur tadi. Ya, ini. Ya. Insya Allah kalau seperti itu keislaman kita bukan stagnan, ya, bukan stagnan, tetapi semakin meningkat. Harapannya, ikhwatal iman rahimakumullah, dengan ya kita meningkatkan diri, menjadikan Ramadan ini menjadi bulan momentum kebangkitan diri dalam Al-Quran, maka harapan kita, doa kita yang ingin menjadi husnul khatimah itu, ya, husnul khatimah itu bukan diucapkan lalu tanpa ada usaha.
harapannya bisa tergapai. Kadang-kadang kita mengartikan, memahami husnul khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah begitu cetek ya. Husnul khotimah itu kalau kita meninggal misalnya membaca la ilaha illallah, ya itu husnul khotimah, betul ya. Tetapi tentu ada tingkatan-tingkatan juga dalam husnul khotimah. Nah, tetapi kita jadikan ini ya, momentum Ramadan sebagai syahrul Quran, dalam arti sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku, kata Rasulullah, yang diabadikan di dalam Al-Qur'an itu oleh Allah, kaumku mengambil Al-Qur'an, menganggap Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan cara mahjur. Dengan cara apa mahjur, meninggalkan Al-Qur'an. Hijrah dari Al-Qur'an, meninggalkan, mencuekkan Al-Quran. Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, perilaku yang meninggalkan Al-Quran itu adalah dengan tidak tilawah, ya, dengan tidak mentadaburi, tidak memahami, tidak mentadaburi dan tidak mengamalkan. Ini termasuk meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang dikomplain oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat di atas tadi Rasulullah komplain kepada Allah Subhanahu wa Taala. Inna qaumit takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku mengambil Quran ini dengan cara meninggalkannya. Mengambil tapi meninggalkan. Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran sedikit pun. Nah, Al-Quran di bulan suci Ramadan, mari kita sebaliknya. Bukan orang yang dikomplain oleh Rasulullah, baik sebaliknya, jadilah orang yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan ini dengan menjadikan Al-Quran sebagai tilawah, sebagai pemahaman, sebagai tadabbur, sebagai amal, insya Allah. Mari kita berazam ya, kita mematri diri, semangat diri, merencanakan sedemikian rupa supaya di bulan suci Ramadan bisa tergapai tadi. Ikhwatal iman rahimakumullah, tadi kita sampaikan bahwa bulan Al-Quran adalah bulan, atau bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian poin yang kedua dari ayat ke-185 surat Al-Baqarah ini adalah faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan suci Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Dan kita tahu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa bunyal Islamu ala khamsin, ya. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. 5 perkara itu diantaranya adalah saumu Ramadan, ya, berpuasa bulan suci Ramadan, ya, bulan suci Ramadan. Maka puasa ini menjadi rukun Islam, ya, yang mana tidak boleh dibeda-bedakan. Ada orang yang membeda-bedakan, memilih-milih rukun Islam. Saya mau sholatnya saja, tidak mau puasanya. Saya mau puasanya, tidak mau zakatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Rukun Islam itu tidak boleh dipilih-pilih, tidak boleh dipilah-pilah. Harus diterima, ya, sesuai syahadatin kita, ya. Sesuai ketentuan dan konsekuensi dari syahadatain, kalimat syahadat kita. Maka hukumnya dosa yang paling besar adalah ketika orang meninggalkan salah satu dari rukun Islam, ya. Kalau yang lain misalnya mencuri itu dosa besar. Tapi kalau tidak sholat, tidak puasa Ramadan, dosanya super besar. Apalagi kalau mengingkari puasa Ramadan itu
misalnya mengatakan tidak wajib, maka bukan saja dia berdosa besar, tetapi dia telah kafir, ya. Dia telah tidak layak disebut Muslim, orang yang mengingkari puasa Ramadan sebagai rukun diingkarinya. Semua rukun Islam itu wajib hukumnya diikrarkan, diyakini sebagai hal yang wajib. Makanya di dalam fikih Islam, puasa atau rukun Islam itu istilahnya diistilahkan ma'lumun fid dini bidzarurah. Ya, istilahnya semua rukun Islam itu adalah ma'lumun fid din bidzarurah. Hal yang wajib diketahui di dalam agama Islam dengan harus darurat, ya, darurat. Mau tidak mau, ya. Mau tidak mau kudu, ya. Itu. Maka kalau orang mengatakan saya nggak ngerti kok tentang puasa, nah ini dosa, ya. Kejahilan atau ketidaktahuan orang tentang puasa Ramadan itu sendiri merupakan dosa. Maka kita harus menambah ilmu tentang puasa. Menambah ilmu tentang puasa Ramadan. Apa saja yang kewajiban orang yang berpuasa, ya, hal-hal yang dimakruhkan saat tatkala berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang mengurangi pahala puasa dan lain sebagainya yang disebut dengan fiqhus siyam, ya, fikih puasa, ya. Fikih puasa itu harus selesai. Harus sudah tahu semua. Dan kita terus meningkatkan tentang pemahaman kita tentang puasa. Agar puasa kita itu mencapai level sebagaimana Imam Al-Ghazali melevelkan, ya, membagi puasa itu ada puasa awam, puasa orang yang hanya ingin menggugurkan kewajiban saja, menahan dahaga, menahan lapar, ya, tidak melakukan hubungan seksual di siang hari dengan pasangan, dengan istri atau dengan suami. Ini puasa level awam kata beliau. Yang boleh jadi sudah capek-capek tapi tidak dapat pahala. Lah, secara dia sudah gugur kewajiban, tetapi pahalanya tidak dapat, ya, apalagi hikmah dari puasa sama sekali jauh. Nah, tetapi puasa yang kita inginkan tentu saja adalah puasa yang diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai puasa khawasul khawas, puasa derajat VIP, ya. Derajat yang very important person, ya, yang sangat istimewa. Yaitu puasa apa yang sangat istimewa? Puasa bahkan menahan diri dari berniat jelek, menahan hati lagi, ya, menahan hati dari berbuat kerentek elek, ya, itu, ya, kerentek elek aja ditahan. Tetapi dia mengganti dirinya, amalan hatinya dengan misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini misalnya baik dengan tilawah, ya, ataupun dengan zikir-zikir yang lain. Tentu di dalam bulan puasa ini syarat dengan banyak sekali, ya, amalan-amalan yang disunnahkan, ya. Tarawih, ya. Misalnya di malam hari ada sholat, itu tidak cukup tarawih, ada qiyamul lail juga, ya. Dan bahkan para ulama mengatakan menghatamkan Al-Quran dengan qiyamul lail lebih baik dari menghatamkan Al-Quran dengan membaca saja. Nah, ini maka kami di pondok sini, terutama di Cemoro Kandang, ya, PPDU Putri ada program terutama yang ikut takhusus, ya. Ya, ada santri-santri takhusus namanya. Santri takhusus itu santri yang target tahfidnya 30 juz. Kami punya program khusus. Mereka kita latih untuk qiyamul lail 1 juz 1 malam, ya. 1 juz 1 malam tentunya dengan tahfidz kalau yang mereka, ya. Kalau yang tidak hafal Quran bagaimana, Ustadz? Bisa membaca. Bisa membaca. Alhamdulillah sekarang sudah
mulai dijual ya, namanya mushaf tahajud. Mushaf tahajud yang satu lembar itu satu lembarnya satu rakaat. Yang apabila kita mengerjakan 4 salam ya atau 8 rakaat, maka sudah dapat 1 juz. Nah, ini luar biasa ini. Luar biasa ini. Jadi kalau sambil membaca tidak apa-apa karena Zakwan ya, Zakwan pembantu dari Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada ibunda Aisyah, bagaimana apakah saya boleh sholat sambil membaca dari mushaf? Kata Aisyah menjawab pertanyaan tersebut, la if'al wala haraj, ya. Lakukan dan tidak ada masalah ya. Nah ini, jadi terutama ini untuk sholat sunnah ya, untuk sholat sunnah yang namanya qiyamul lail. Nah di bulan suci Ramadan selain taraweh ya, kalau taraweh tadi sunnahnya adalah dengan berjamaah lebih baik ya. Kalau qiyamul lail lebih baik sebetulnya sendiri, tetapi kalau mau berjamaah biar lebih nggak ngantuk ya nggak apa-apa juga ya, seperti yang kami lakukan di pondok, qiyamul lailnya juga jamaah, tarawehnya juga berjamaah ya. Nah ini di siang harinya ada intinya semuanya menghidupkan malam ya, ihyaul lail, baik taraweh maupun tahajud tadi namanya ihyaul lail ya. Terutama nanti lebih sunnah lagi ketika 10 hari di bulan suci Ramadan ya. Tapi sebetulnya dari awal Ramadan sudah kita lakukan ya, nggak ada masalah kita lakukan dengan tadi menghatamkan Al-Quran, targetnya sambil bertahajud, sambil qiyamul lail. Nah, jadi puasa siang harinya, malam harinya kita menghidupkan malam. Karena itu para salafus saleh itu kan dalam kitab-kitab sirah dijuluki ya, ditulis ya dengan tinta emas itu, mereka itu menangis di malam hari, singa di siang hari ya, singa di siang hari. Ini tentunya tidak hanya di bulan suci Ramadan saja ya. Menangis tatkala tahajud, menangis tatkala tahajud. Lalu singa itu ini untuk menggambarkan keberanian mereka. Mereka berjihad di jalan Allah seperti singa ya. Seperti singa di jalan Allah mereka berjihad dan tidak menghalangi puasa mereka itu dari berjihad di jalan Allah. Banyak kisah-kisah ghazawat atau perang-perang para salafus saleh itu dilakukan di hari atau di bulan suci Ramadan sambil berpuasa. Ihwatal iman rahimakumullah. Jadi poin yang kedua ya, faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Nah, maka fikih siam harus kita sempurnakan ya. Penguasaan fikih siam terutama bagi adik-adik kita, anak-anak kita ya, remaja-remaja kita yang kadang-kadang ya apalagi kalau mohon maaf ini kalau di sekolahannya terbatas ya pengetahuan tentang fikih siamnya, insya Allah kalau yang di IT ya insya Allah ya lebih baik ya, lebih baik apalagi kalau sejak TK IT ya, SD ya IT ya, nanti yang SMP-nya bisa di IT, bisa juga di pondok ya, ini insya Allah lebih baik ya dibanding generasi emaknya dulu ya. Dibanding generasi emaknya atau bapaknya dulu ya, abinya atau uminya yang karena ya memang seperti itu keadaannya, kadang-kadang puasa itu ikut-ikutan ya, puasa itu bahkan juga sholatnya itu sholat ikut-ikutan, terus pokoknya melok aja ini tanpa ada isi dari yang namanya fikih ya, namanya ilmu fikih, fiqhus syiyam, fiqhul ibadah ya, fikih ibadah, semua itu harus berdasarkan fikih. Fikih itu artinya apa? Pengetahuan yang mendalam ya. Al-fiqhu al-fahmu al-amiq ya. Pemahaman yang mendalam itu namanya fikih. Nah, maka supaya mendalam ya belajar jangan berhenti. Belajar sampai tua tentang fikih syiyam ya terus ada. Bisa ya belajar mendalam tentang fikih ibadah yang lainnya. Nah, kemudian poin yang ketiga
yang ingin saya sampaikan dari ayat puasa dari 185 surah Al-Baqarah itu adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Allah ingin kemudahan daripada kalian dan tidak ingin kesulitan. Ya. Ini di dalam fikih atau di dalam usul fikih ada kajian namanya rukhsah. Ada kajian namanya rukhsah, keringanan, ya. Ketika orang yang sakit boleh tidak berpuasa, ketika orang yang hamil boleh tidak berpuasa, ketika orang yang menyusui boleh tidak berpuasa, ketika orang yang lemah kalau berpuasa menjadi parah misalnya boleh tidak berpuasa. Ini namanya keringanan, ya. Ini namanya keringanan. Dan agama Islam itu agama yang memperhatikan situasi dan kondisi umatnya, person yang memeluknya. Jadi Islam bukan agama yang kaku, wajib ya wajib, harus dikerjakan. Kalau enggak neraka. Enggak, situasional. Ada situasi-situasi tertentu di antara kita bepergian, namanya musafir, maka yang sedang musafir, ya, lalu tidak kuat berpuasa, dia boleh tidak berpuasa Ramadan di hari-hari yang dia melakukan perjalanan. Tapi nanti harus mengganti. Ini juga bagian dari fikih siam, ya, bagian dari fikih siam. Walaupun dalam mazhab Syafi'i tentunya kalau kuat dalam perjalanan, kuat menjalankan puasa, ya lebih baik berpuasa, ya. Tetapi kalau tidak kuat sampai kemudian diperkirakan ada mengancam, ya, mengancam menjadi penyakit, ya, ini lebih baik tidak puasa. Maka seorang ibu yang menyusui misalnya, kalau dengan berpuasa menyusui itu mengancam menjadi penyakit bagi ibunya atau penyakit bagi anaknya, boleh saja tidak berpuasa. Nah, ini bagian dari fikih siam, ya, fikih siam, ya, yang nanti tentunya harus diganti, ya, harus diganti di saat longgar, ya, di saat yang longgar di tahun tersebut, Tapi ada orang yang di ayat sebelumnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, orang yang sepanjang tahun tidak mampu, ya, misalnya tua renta tapi belum pikun. Nah, tentunya kalau berpuasa bisa bisa mengancam dirinya. Nah, yang seperti ini boleh tidak berpuasa sepanjang tahun, sepanjang hidupnya, ya. Tentu kalau sudah pikun, kalau sudah tua, ya, sudah manula. Sebagaimana dulu kalau nggak salah Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu diparingi umur panjang. Lalu sudah tua sehingga termasuk orang yang wa'alal ladzina yutiqunahu, termasuk orang yang tidak memiliki kekuatan untuk berpuasa. Ini boleh tidak berpuasa sepanjang tahun, sepanjang dia hidup, ya. Kalau tentunya harus dikonsultasikan. Hal-hal ini tidak boleh pakai perasaan pribadi, aku nggak kuat, ya. Bagusnya fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada ahlinya, kepada dokter, ya. Kalau ibu-ibu, ya, punya dokter kandungan, punya dokter bersalin, ya, tanya kepada mereka, dok, atau dokter anak, ya, dok, saya sedang menyusui, dok, kira-kira bagaimana menurut pendapat dokter, ya. Nah, itu kalau sudah ditentukan lebih baik ibu tidak berpuasa, ya kita ikuti, ya. Tapi insya Allah kalau kuat, ya lebih baik dikerjakan. Nah, ini wa'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Nanti kalau yang sepanjang tahun nggak kuat, bukan dengan qadha, ya, tetapi dengan membayar fidyah, ya. Jadi nanti dalam fikih siam ada namanya qadha, mengganti puasa di lain hari, ya. Ada yang tidak kuat sepanjang tahun itu puasa nggak kuat, ya, membayar fidyah, ya, membayar fidyah, membayar tebusan yang berupa makanan, ya, it'am, memberi makan kepada orang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh Ibnu Abbas di dalam kitab fikih sunnah itu. Ibnu Abbas ketika membayar fidyah
menurut pendapat beliau ya, membayar fidyah itu bukan ukurannya itu beras ya, tetapi ukurannya kualitas apa yang kita makan ya. Ada orang yang level sosialnya tinggi, makannya sehari 50.000. Ada orang yang sederhana ya, misalnya kan ada itu ya, apa derajat sosial itu ya. Orang miskin misalnya tidak mampu puasa, dia kalau makan cukup 5.000 misalnya sego pecel ya gitu ya. Maka ya bayar fidyahnya sesuai level yang dia hidup gitu ya. Kalau levelnya sekali makan 5.000 cukup bayar 5.000. Kalau level makannya 50.000 ya nggak boleh 5.000. Nah, kok penak, nah, itu ya. Jadi seperti itu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ini ada namanya syariat rukhsah, keringanan-keringanan, dan keringanan ini di dalam Islam sangat fleksibel ya. Ada murunah namanya, ada kaidah namanya murunatul Islam ya, fleksibilitas agama Islam. Nah, ini tentu tidak sembarangan orang bisa menentukan hal ini, dibutuhkan ilmu ya, dibutuhkan kapasitas keilmuan yang kemudian menjadi ulama ya. Kapasitas itu kapasitas ulama yang bisa menjadi rujukan ya, menjadi rujukan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan ya adalah poin di dalam ayat 185 tadi, ayat yang mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan puasa, yaitu 29 atau 30 hari. Puasa itu harus lengkap ya, sesuai tentunya tadi ya, faman syahida tadi, menyaksikan bulan baru atau tidak. Kita mengawali puasa dengan bulan baru, hilal ya, terlihat hilal. Kita mengakhiri puasa Ramadan dengan melihat bulan baru, yaitu hilal Syawal ya. Hilal Ramadan terlihat kita mulai puasa, hilal Syawal terlihat kita berlebaran, dan tatkala berlebaran itu disunahkan namanya takbir. Jadi sunnah takbir itu tatkala hari raya, perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayat 185 surah Al-Baqarah. Walitukabbirullah ya, dan hendaknya kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, filosofinya ikhwatal iman rahimakumullah, filosofi takbir itu bukan tanpa alasan. Mengapa kita bertakbir? Di sini dijelaskan di dalam ayat tadi ya. Bertakbir kita itu karena alama hadakum. Alama hadakum. Bertakbir atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian berupa hidayah. Ya. Jadi hidayah yang kita terima selama bulan suci Ramadan dengan berpuasa di siang harinya, dengan qiyamul lail di malam harinya, terutama dua amalan ini ya, juga bertilawah tadi ya, karena Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, tilawah, memahami ya, mentadaburi dan seterusnya. Ini adalah hidayah yang pantas kita rayakan, yang pantas kita agungkan dengan cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar ya, la ilaha illallah. Jadi takbir ini filosofinya syukur atas kemenangan. Makanya di ayat tadi dipungkasi dengan mengatakan ya wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur. Kalian mensyukuri. Kalian telah melakukan syukur ketika kita bertakbir terhadap hal-hal pencapaian-pencapaian yang merupakan hidayah ya. Karena hidayah itu artinya apa? Kita mengerjakan amal-amal soleh, dari tilawah, amal soleh, puasa, puncak amal soleh ya, qiyamul lail atau tarawih ya, ihyaul lail, menghidupkan malam, juga amal soleh. Nah, ini pantas kita syukuri dengan bertakbir. Jadi lucu kalau orang takbiran tidak puasa. Lucu ya, ironi, bukan lucu, bahkan ironi orang yang ikut takbir tapi tidak puasa, ikut takbiran tapi tidak sempurna qiyamul lailnya atau tarawihnya atau tilawahnya. Tapi mereka yang berhak ya 100% untuk merayakan hari raya dengan takbir adalah
mereka yang mengikuti ya sunnah-sunnah yang dihidupkan, yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama bulan suci Ramadan, sehingga layak betul-betul mereka mengucapkan takbir. Jadi takbirnya penuh makna ya, takbirnya penuh makna, penuh penjiwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah karena kita memperoleh hidayah. Nah ini kan enggak ya, di masyarakat kita ini kita katanya mensyiarkan ya bagus-bagus ya, bagus saja mensyiarkan. Dulu zaman kecil kita membawa obor ya, pakai obor ya dari bambu, lalu takbir keliling ya. Ini kadang-kadang kita mengejar syiar tapi secara esensi kita nggak memahami. Nah, tentunya kita ingin esensinya utama ya. Lalu syiarnya juga ya tidak masalah. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kalau kita lakukan hal-hal yang tadi kami sampaikan, diakhiri dengan takbir kemenangan ya. Inilah yang disebut kemenangan ya. Takbir kemenangan karena kita sudah memenangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ya, memenangkan memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kumandang takbir kita itu betul-betul pada tempatnya, betul-betul pada tempatnya, tidak takbir yang lepas dari konteks ya. Ya kalau takbir yang tadi ya, mau nggak sembahyang nggak puasa kok takbiran itu lepas ya, tidak memahami filosofi dari takbir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang terbaik ya selama kita hidup di tahun ini, dan mudah-mudahan interaksi kita dengan Al-Qur'an juga menjadi interaksi yang terbaik di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, dan mudah-mudahan selama kita puasa Ramadan ini dikuatkan ya, walaupun memang ada keringanan-keringanan bagi keadaan-keadaan tertentu, bagi yang sakit, bagi yang hamil, bagi yang menyusui, bagi yang musafir. Ini ada rukhsah, ada keringanan-keringanan yang boleh saja orang tidak berpuasa, mengizinkan orang tidak berpuasa, dan harus diganti di kesempatan yang lain kecuali bagi yang betul-betul tidak mampu. Subhanallah, indahnya Islam ya, murahnya Islam ketika kita bisa memahami syariat-syariatnya ini, sehingga kemudahan Islam itu insya Allah ya akan menarik ke umat-umat yang lain yang belum masuk Islam menjadi lebih tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam insya Allah. Dan kalau sudah masuk Islam, udkhulu bisilmi kafah ya, masuklah ke dalam agama Islam dengan kafah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim. Demikian Ibunda tadi yang memoderatori ya, siapa tadi? Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi tambih bagi diri saya pribadi dan juga panjenengan semua, dan mudah-mudahan kita mengakhiri puasa tadi dengan takbir kemenangan yang hakiki insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Syakirin ya, begitu panjang lebar yang beliau sampaikan. Sebelum ke agenda tanya jawab, Bapak Ibu mungkin ini ya perlu stretching dulu ya. Yuk kita gerakkan tangannya yuk ke depan. Ini yang videonya on bisa kelihatan ini. Yuk, biar nggak tegang nih sebelum menyiapkan pertanyaan ini. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Yuk ke depan ya. Sekarang ke atas. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Kok ada yang tangannya 1? Oke. Sekarang ke samping yuk. 1, 2, 3, 4. Iki gorong poso wis ngantuk. Satu lagi. 1, 2, 3, 4,
Oke, cukup ya. Takutnya ngantuk Ustadz. Apalagi yang videonya nggak on, ini saya kan nggak tahu. Ini sambil leyeh-leyeh, apa sambil makan. Tapi enggak apa-apa ya Bunda, kalau memang tidak memungkinkan ya, kamu tidak bisa memaksa. Baik, untuk selanjutnya, monggo Ayah Bunda yang mau bertanya, dipersilahkan. Apa ini? Mau cetak? Langsung. Monggo bisa melalui chat atau langsung bertanya di. Ya. Saya boleh bertanya Ustaz ya? Sebentar ya. Kita kasih kesempatan Ayah Bunda dulu. Ustazahnya nanti. Ada tanda-tanda ini yang mau bertanya? Nanti kalau nggak ada yang bertanya, nanti Ustadz yang tanya. Mau tanya, Oh, ini ada Ustadz. Nggih, monggo. Mau tanya Ustadz Syakirin. Kan ada kalau Ramadan kan disuruh memperbanyak menghatamkan Quran. Nggih. Ada Ustadz yang sampaikan bacalah dengan tartil. Ini kan mohonan Ustadz gabungkan keduanya ini ilmu itu. Kita Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo langsung saja Ustadz. Iya, ya memang baca Quran itu ya warattilil Qur'ana tartila, itu perintah, yaitu wajib ya, wajib. Hukumnya wajib untuk membaca Al-Qur'an secara tartil bagi yang bisa tartil ya. Tentunya gitu ya. Walau ada orang yang yutaktiun, kalau kata hadis Rasul ya, yutaktiu fikir fitilawatil Quran. Mereka yang terbata-bata tatkala membaca Al-Quran karena belum bisa. Nah, level orang itu kan ketika membaca ada bisa membaca dengan lancar. Nah, maka yang sudah bisa membaca dengan tartil, jangan tidak tartil. Itu ada dosanya ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang belum membaca, belum bisa, ya dimaklumi. Ya, ini agama Islam itu agama yang tadi ya, fleksibel ya. Tetapi dituntut bagi yang belum membaca dengan tartil, belum bisa, agar terus meningkatkan kemampuannya dengan cara belajar. Dan belajar itu, belajar membaca Al-Quran itu jadinya hukumnya wajib. Ya. Bagi yang belum lancar, wajib untuk meningkatkan kemampuan, kan gitu. Bagi yang sudah mampu ya diamalkan tartilnya, jangan tidak tartil. Nah itu. Nah level-level tartil itu memang ada 3. Membaca tartil itu ada 3 level. Ada level tertinggi namanya tahqiq, ya, tahqiq ya. Tahqiq lah. Yang paling rendah itu namanya hadar ya. Hadar itu membaca tartil tapi nada cepat ya, nada cepat, tapi masih bisa dibedakan walaupun cepat. Kayak model Syekh Sudes itu ya di Masjidil Haram itu hadar itu ya, itu tartil yang levelnya cepat hadar itu. Nah, tapi jangan lebih dari itu. Yang tidak bisa dibedakan mana pendek, mana panjang. Nah, itu. Kalau itu namanya tidak hadar lagi, ya. Tidak tartil lagi, sudah di luar ya. Nah ini yang kita silakan kayak Syekh Sudes, mau yang rada cepat ya kayak Syekh Sudes, gitu ya. Kalau yang mau mendayu-dayu kayak Syekh Misyari Rosyid itu ya, monggo. Misalnya itu kan ada sesuai. Biasanya kalau perempuan sukanya yang mendayu-dayu. Nah, tapi kalau dengar suka ya, tapi kalau baca sendiri angel. Nah itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita tadarusan, ya diusahakan seperti itu. Sesuai kemampuan, sesuai level kita.
Kalau yang yutaktiun, yang mereka masih terbata-bata bacanya, jangan takut. Lalu tidak baca, malu, tidak baca, jangan. Insya Allah semua berpahala. Insya Allah semua berpahala. Yang membacanya terbata-bata, karena memang mampunya begitu, berpahala. Tidak dosa, tidak dosa. Yang membaca, yang mampu tartil, lalu membaca tartil, maka insya Allah akan dihadiahi malaikat, akan bersama malaikat. Ma'al kiramil baroroh ya. Tetapi yang salah itu adalah kalau sudah mampu tartil kok tidak dipakai. Nah ini ya. Itu bisa jadi dosa ya, bisa jadi dosa. Karena memang Al-Qur'an itu sangat sensitif. Bahasa Arab bukan Al-Qur'an. Bahasa Arab itu sangat sensitif. Beda huruf, beda arti. Beda huruf, beda arti. Maka para ulama kemudian sangat memperhatikan masalah ilmu tajwid, ilmu tartil ini karena memang bisa merubah arti. Kalau yang disebut khotok jali ya, khotok jali, kalau itu karena keteledoran, bukan karena ketidakmampuan ya, tapi karena keteledoran ya, maka bisa ya itu kita tidak memberi hak pada masing-masing huruf ya. Padahal kita mampu memberi hak kok kita nggak melakukannya. Maka itu nanti kita melanggar hak huruf. Kalau melanggar hak ya dosa. Naudzubillah ya. Ini ya. Seperti itu saya kira soal tadi. Nah, kalau kita mau menghatamkan ya silahkan saja ya. Tapi jangan karena tujuan saya targetnya 3, misalnya 4 juz lalu jadi tidak tartil, lah ini ya bahaya ya. Jangan korbankan rukun bacaan itu, tartil itu rukun bacaan ya. Lalu demi menambah target, demi menambah target atau demi mengejar target, lalu kita tidak perhatikan seperti itu. Saya kira itu ya, wallahu a'lam. Oke. Syukran Ustaz. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari wali murid Mbak Mila. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Tadi dalam tadarus minimal 2 orang. 1 menyimak, 1 membaca. Bagaimana kalau tidak ada yang menyimak? Matur nuwun. Ya. Tadarus. Kalau tidak ada yang menyimak namanya tilawah saja ya. Tilawah saja. Nah, jadi kalau tilawah saja ya nggak masalah juga, tilawah saja itu nggak masalah. Karena kalau kita membaca 2 orang ada yang menyimak itu kan kalau bisa saja kita salam ya, bisa saja kita salah lalu karena ngantuk karena apa lalu diingatkan ya, diingatkan. Kan memang dalam Islam itu berjamaah lebih baik ya. Allah itu bersama 2 orang atau lebih ya, itu lebih dekat ya. Tapi kalau kita sendiri mungkin ya ada setan menggoda. Setan itu akan lebih takut dari jamaah ya, daripada dengan sendiri. Kalau sendiri itu makanan setan ya. Kalau kita sendiri itu makanan setan. Makanya kita harus didorong untuk bersama-sama. Nah, jadi kalau tadarus itu 2 orang, 3 orang seterusnya. Tapi jangan ngobrol. Yang satu membaca, yang 2 ngobrol lah. Nah, ini namanya bukan tadarus ini ya. Nah, malah dosa ya. Malah saya ngobrol itu dosa. Nah, begitu. Jadi kalau sendirian tidak masalah, ya di rumah masing-masing nggak masalah ya. Nah, bagusnya di lingkup keluarga itu ya Ramadan bersama ayah dan bunda, tadarus bersama ya, mantap itu ya, mantap ya. Habis subuh misalnya sebelum aktivitas yang lain, ayah membaca, bunda menyimak, bunda membaca, ayah menyimak, atau kalau ada anaknya yang sudah dewasa lebih bagus lagi, kalau yang SD lu satu lingkaran ya, satu halakoh ya. Halakoh itu artinya lingkaran ya. Satu halakoh ini kan insya Allah ya dari dulu libur ya. Dari dulu di rumah saja kok ya.
Alangkah indahnya kalau Ramadan itu dibuat halaqah Al-Quran di rumah masing-masing. Ayah yang memimpin tadarus, nanti ditutup dengan tadabur satu ayat misalnya ya, tadabur satu ayat, masing-masing membaca terjemahan misalnya, lalu ditadaburi. Tadabur itu bagaimana kita menjiwai ayat itu ya, masing-masing sesuai pengalaman hidupnya, pengalaman rohaninya. Ini kan alangkah indahnya ya. Jadi kalau berkeluarga saya kira enggak mungkin lah. Pasti ada anggota keluarga gitu ya. Nawwiru buyutakum, terangilah rumah-rumah kalian dengan tilawah Al-Qur'an ya. Paling memungkinkan bulan suci Ramadan ini ya, insyaallah. Nggih. Nggih Ustaz, syukron. Demikian nggih Bunda Mbak Mila penyampaian dari Ustaz. Jadi boleh-boleh saja ya kita tilawah. Kalau sendirian berarti tilawah ya. Cuma tantangannya kalau dekat-dekat HP, dekat TV itu ya, kadang-kadang kita terpengaruh untuk menaruh sejenak Al-Qur'annya ya. Akhirnya jadi berlama-lama naruhnya ya. Insya Allah enggak ya Bunda nggih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Dewi Ratih Ayudaning ya. Assalamualaikum Ustadz. Jika anak usia 7 tahun cara melatih puasa, apa betul tidak boleh bilang puasa beduk dulu, tetapi harus dipahamkan puasa yang harus 1 hari full. Bagaimana ya Ustadz? Padahal kadang anak-anak itu kalau full ada yang kuat dan ada yang tidak. Nih, terima kasih. Ya, jangankan anak-anak ya. Yang dewasa saja tadi ada keadaan-keadaan yang boleh tidak berpuasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai kemampuan. Nah, anak itu dewasanya macam-macam ya. Baliknya itu macam-macam. Ada yang usia kelas 6 SD sudah balik, ada yang 5 SD bahkan sudah balik, ada yang SMP sudah balik. Maka memang sedini mungkin harus disiapkan ya rukun-rukun Islam itu tentang sholatnya, tentang puasanya ya. Itu disiapkan. Bahkan di dalam riwayat disebutkan para ulama dahulu, salafus saleh dahulu, untuk menjelimur ke anak itu biar kuat puasa diajak main ya, diajak main. Maka kalau sekarang ya saya kira saya tidak anti game ya, dalam batas tertentu game itu juga diperlukan untuk iming-iming puasa gitu ya. Dulu begitu mainnya ya, main yang sesuai zaman ya. Zaman sekarang gamenya ya mungkin game HP itu ya. Nah, jadi kalau masih belum ini bagi yang sudah kenal HP. Kalau yang belum kenal jangan dikenalkan. Tapi anak sekarang mana sih ya nggak kenal HP, wong sekolah saja harus pakai HP. Jadi boleh saja itu ya diiming-imingi. Caranya begitu Bu ya. Caranya diiming-imingi dengan hadiah reward ya, dengan reward sesuai ya, tentunya dipikirkan reward yang tidak mengandung dampak ya, mengandung dampak yang buruk ya. Lalu kemudian ya memang bagusnya begitu ya. Sejak dini harus dipahamkan bahwa puasa itu full 1 hari ya, dari mulai terbit fajar ya di subuh itu sampai maghrib terbenamnya matahari. Itu puasa yang hakiki ya, puasa yang asli. Saya sendiri dalam kasus keluarga saya dengan anak-anak saya, alhamdulillah anak saya TK sudah puasa full ya, sudah puasa full dari subuh sampai maghrib ya, anak saya sendiri ya, alhamdulillah. Dan saya memahamkan anak saya ya puasa itu ya seperti itu full ya. Nanti kalau nggak kuat ya tinggal leren ya. Mungkin awal percobaan ya jam 11 nggak kuat makan itu. Nanti besok-besok ya dikasih iming-iming tadi ya. Nanti kalau kuat tak belikan es krim misalnya ya. Nanti anaknya mungkin berjanji ya besok sampai maghrib, ternyata baru jam 2 nggak kuat misalnya. Ya kuat, batal tidak masalah ya. Yang penting sejak awal ditanamkan bahwa puasa itu dari fajar sampai maghrib itu aja. Nah, adapun di lapangan pelaksanaannya beda-beda ya kita tepo seliro ya, karena masih kecil, masih latihan, dan kita sebagai orang tua pastinya tahu ya
riwayat-riwayat apa yang terbaik untuk anak kita apabila bisa puasa genap 30 hari atau bisa 1 hari full dan seterusnya 2 hari full, 3 hari full. Tapi harus kita pahamkan bahwa puasa itu nggak ada puasa setengah hari ya. Puasa itu artinya itu tadi ya, full tadi ya. Yaitu yang kami lakukan memang seperti itu. Wallahu a'lam. Okay. Baik, alhamdulillah, syukur Ustaz. Jadi memang ini ya perlu dipahamkan dulu ya hakikat puasa itu dan juga waktunya ya. Jadi untuk pelaksanaannya itu yang menyesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing anak, gitu nggih. Gitu nggih Bunda nggih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Nafisah Hasna Putri Ihsani ya. Ustadz, kalau ibu menyusui tidak berpuasa selama Ramadan, apakah mengganti puasanya dengan cara qadha diganti hari lain dan juga membayar fidyah ya? Atau hanya diganti hari lain saja? Terus. Iya, dalam hal ini kalau yang kita rujuk adalah pendapat Imam Syafi'i ya, madhab Syafi'i itu harus dibedakan. Untuk ibu menyusui harus tinggal lihat niatnya ya. Mengapa saya nggak puasa? Saya khawatir diri saya sendiri atau khawatir anak saya atau bayi saya. Nah, ketika yang dikhawatirkan adalah diri sendiri, maka berbeda konsekuensinya dengan kalau yang dikhawatirkan adalah putrinya atau anaknya ya. Kalau diri sendiri cukup membayar, cukup qadha saja ya. Kalau diri sendiri, saya khawatir saya nggak kuat, lemes ya, maka boleh tidak berpuasa karena menyusui tadi. Lalu hanya nanti mengganti dia lain hari alias qadha. Tapi kalau yang dikhawatirkan adalah misakno anakku secile apa istilahnya itu yang stunting apa istilah sekarang itu ya. Nanti anak saya kena stunting ya. Lalu kalau itu kekhawatirannya justru double. Justru kalau dalam mazhab Syafi'i konsekuensinya double. Yang qadha yang bayar fidyah gitu ya. Itu. Maka pinter-pinter gawe niat. Pinter-pinter. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya mazhab lain ada ya. Mazhab lain katanya ora beda ya. Pokok qadha saja ya itu. Tapi ya terserah, ini perbedaan pendapat, monggo saja. Yang berlaku umum di masyarakat kita, di lingkungan kita, karena Indonesia itu dari dulu madhabnya adalah pengikut madhab Syafi'i, ya seperti tadi ya. Yang khawatir karena anak harus double, yang khawatir karena dirinya sendiri cukup qadha. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata masih ada pertanyaannya. Bersambung itu tadi Ustadz tentang ini apa jangka waktu menggantinya, apa ada ketentuan sampai batas Ramadan selanjutnya? Iya Bu, ya jadi menurut ketentuan dari mazhab Syafi'i ya, pendapatnya mazhab Syafi'i itu nggak boleh melebihi Ramadan tahun berikutnya ya. Jadi ada waktu mengganti itu 1 tahun ya, maka harus segera ya. Ya bagusnya segera ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, wadainullah ahaqqu ayyu'adda ya, dan hutang pada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Maka catat ya, hutang pada Allah itu dicatat ya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kita punya hutang, baik hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah, catat ya, catat. Punya buku khusus, buku utang pada Allah, meninggalkan puasa misalnya. Maka itu kalau saya sarankan ya, kalau di keluarga saya sarankan memang di bulan Syawal itu lebih baik ya, supaya nggak lali-lali ya, nggak kelalen ya. Nah, itu ya. Tapi dalam riwayat Ibunda Aisyah sendiri ya, karena kesibukannya mengurusi Rasulullah, beliau itu nyaur puasa, utang puasanya itu di bulan Sya'ban. Jadi di mepet ya. Bunda Aisyah sendiri mepet ketika mengqadha puasa itu. Dalam riwayat itu disebutkan karena sibuknya sibuknya beliau. Nah,
Tetapi sebagai bentuk kehati-hatian, kalau saya pribadi mengamalkan ya bulan begitu selesai Ramadan, lalu kita ada waktu untuk atau mampu membayar puasa tadi atau melakukan qadha ya qadha, Bu ya. Jadi jangan sampai kena penalti ya. Nanti kalau penalti kayak kartu kredit, Bu, ono dendone, Bu. Iya. Bayar kafarat ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terus ada lanjutan pertanyaan ini, masih berhubungan dengan ini hutang puasa ya. Kalau puasa belum diganti sampai datang bulan Ramadan berikutnya, gimana sebaiknya? Ya tadi sudah dijawab ya, bayar kafarat itu ya. Iya ya. Okay. Ya double bayarnya, jadi double. Satu lagi Ustadz, kalau iktikaf selama wabah corona, apa bisa dilakukan di rumah atau memang harus dilakukan di masjid? Iya, sepengetahuan saya namanya iktikaf itu memang definisi iktikaf itu apa? Al-muqsu fil masjid gitu ya. Secara definisi ulama semua ulama ya, semua ulama, sepakatan ulama, definisi iktikaf itu memang di masjid, Bu ya. Jadi yang namanya di masjid ya masjid itu apa? Ya bukan rumah ya. Rumah Allah yang namanya masjid. Maka menurut hemat saya memang walaupun corona sekalipun, berarti ketika corona lalu kita difatwakan tidak usah ke masjid ya terkurangi terkurangi amal namanya iktikaf ya. Tapi kan sekarang sudah lebih longgar ya. Sekarang kan asal jaga prokes ya, boleh dilakukan di masjid asal konsekuen dengan prokesnya, dengan protokol kesehatannya. Jadi menurut saya kalau di rumah namanya bukan iktikaf. Lalu bagaimana menghidupkan? Sebetulnya begini, Bu, masalah iktikaf itu bagian dari menghidupkan malam. Jadi perintah pokoknya adalah sebagaimana sabda Rasulullah, ujung masalahnya itu pada menghidupkan malam ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir min syahr Ramadan ahyal lail ya. Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu beliau menghidupkan malam gitu loh. Menghidupkan malam malam-malam Ramadan. Nah, jadi ujung dari perintah itu di menghidupkan malam. Nah, menghidupkan malam itu caranya bermacam-macam ya. Salah satunya dengan iktikaf. Nah, kita niatnya itu menghidupkan malam di rumah. Boleh saja kalau menghidupkan malam di rumah. Dengan cara apa? Membaca Quran tadi. Dengan cara apa? Tahajud, qiyamul lail tadi. Selain tarawih misalnya. Jadi tarawih boleh di rumah, menghidupkan malam tilawah di rumah, tahajud di rumah. Itu masih kita dihukumi sesuai niat kita tadi menghidupkan 10 hari terakhir malam bulan suci Ramadan. Tidak harus dengan iktikaf, Bu. Walaupun memang iktikaf di 10 hari bulan suci Ramadan ini sangat afdol, sangat baik ya di masjid ya. Makanya kalau madhab Hanafi ya, iktikaf itu wajib hukumnya. Ya. Iktikaf di bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir itu hukumnya wajib dalam madhab Hanafi ya. Tetapi kalau madhab Syafi'i tidak ya, sunnah muakkad saja ya, sunnah muakkad ya. Tetapi dalam kondisi seperti ini ada banyak kekhawatiran ya. Ya monggo panjenengan bisa mengukur ya, mau iktikaf di masjid atau tidak ya. Ini masalah sunnah ya monggo saja. Kalau ada khawatir daripada nggak usuk ya mendingan di rumah ya. Tapi kalau mantap ya, ada bapak-bapak yang mantap ya, jadi gondeli juga ya. Pak, nanti kena corona Pak, iktikaf di masjid. Ibu nggak usah gondeli. Ya, di rumah ke masjid ya. Yang penting dipeseni, Pak, ya jaga jarak misalnya, prokesnya diperhatikan ya Pak ya, misalnya atau ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustadz, ternyata masih ada ini. Nggak apa-apa Ustadz ya. Terkait kafarat Ustadz,
Bayar double maksudnya bagaimana Ustadz? Misalnya saya kemarin hutang puasa 22 hari, sudah dibayar 18 hari, kurang 4. Kurang 4 ya Ustadz ya. Berarti saya harus yang kurang 4 hari itu dibayar senilai 8 hari, begitu Kak Ustadz? Maksudnya double itu Ustadz. Ya, qadha puasa yang melebihi batasnya ya. Iya. Iya kan ketentuannya 1 hari itu apa namanya harusnya 1 hari dibayar 1 hari puasa. Nah, pertanyaannya tadi kalau sudah memasuki bulan suci Ramadan berikutnya kok belum, maka kalau tanpa udzur sebetulnya ya saya sedikit bacakan ya. Kalau ini tanpa udzur itu artinya tahu ya, sengaja mengakhirkan menunda qadha sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur, maka ia sebetulnya ada dosa ya. Dia berdosa karena tidak ada udzur ya. Tidak ada udzur dan wajib baginya berpuasa untuk Ramadan yang kedua dan setelah itu baru mengqadha untuk Ramadan yang lalu. Setelah wajib baginya membayar fidyah. Nah ini. Jadi kafaratnya itu berupa fidyah. Kafarat itu artinya penghapus ya. Fidyah untuk setiap harinya yang dia tinggalkan. Jadi hukumnya itu membayar kafaratnya dengan fidyah. Fidyahnya itu tadi kalau mengikuti pendapat Ibnu Abbas tadi ya. Fidyahnya itu memberi makan, Bu ya. Kalau sekarang itu kalau dalam mazhab Syafi'i memang biasanya fidyah itu 1 mud ya, 1 seperti itu Bu ya, seperti bayar zakat fitrah itu ya. Tapi kalau pendapat Imam tadi Ibnu Abbas, fidyah itu tidak bisa disamakan kalau menurut pendapat beliau ya. Sesuai strata sosial. Kalau orang makannya sekali makan 50.000 ya dia bayarnya 50.000 itu ya untuk setiap hari gitu ya. Kalau makannya 5.000 ya cukup 5.000. Ini kalau pendapat Imam siapa tadi Ibnu Abbas. Nah, tapi kalau dalam madhab Syafi'i cukup ya bayar fidyah itu ya seperti bayar zakat fitrah itu tadi ya. Jadi seperti itu Bu ya. Kalau semula hanya puasa saja qadha ya kalau lewat Ramadan tahun berikutnya plus ya, ada plusnya. Jadi seperti itu. Jadi seperti orang tadi yang tidak puasa karena khawatir menyusui karena khawatir anak tadi. Dobelnya seperti itu. Oke, Ustaz. Maksudnya double itu hukumannya seperti itu. Maksudnya double itu fidyah dan qadha-nya nggih. Iya. Jadi termasuk dapat dosa. Nggih Bunda, insya Allah dipahami nggih dengan pertanyaan yang ini hampir sama nggih. Jadi dari Bunda Afiqoh ya, kafaratnya itu berarti mengenai kafaratnya puasa tetap dibayar dan tetap memberikan makan orang miskin ya, itu yang fidyah tadi nggih Bunda Afiqoh. Kemudian untuk yang Bunda Umur Rafai yang berhalangan puasanya kemarin sebab menyusui, insya Allah tadi sudah dijawab nggih. Tergantung dari niat kita ya. Yang kita khawatirkan itu apakah diri kita sendiri atau dengan anak kita. Kalau dua-duanya berarti ada qadha dan fidyah. Begitu nggak Ustaz? Ya, ralat tadi ya fidyah itu 1 mud ya. 1 mud itu setara 0,70 kilo ya, 0,70 kilo ya. Berarti tidak sampai 1 kilo ya. Ya itu, tapi saya cenderung mengikuti pendapat tadi Ibnu Abbas yang sesuai tingkat ininya ya. Itu sekali makan itu intinya. Oke, insya Allah bisa dipahami Ustadz. Baik, Ayah Bunda, rangkaian acara kita cukupkan sampai di sini dulu, karena waktu juga sudah hampir jam 11. Sebelum ditutup, saya minta tolong Ustadz untuk memberikan doa terbaik buat kita sebagai sangunya Ramadan. Monggo Ustadz. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang kepada kita, kesempatan yang luang kepada kita agar kita bisa hidup dan menghidupkan bulan suci Ramadan tahun ini dan menjadi tahun atau Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اجعلنا في رمضان من الصائمين ومن القائمين ومن القارئين وممن ينال فوز رمضان يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, syukur Ustaz. Tapi sebentar kita mau foto dulu Ustaz, foto bersama dulu. Oh gitu. Monggo Ayah Bunda, videonya di on kan. Yuk kita action sebentar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Sebentar. Oke. Siap ya? Sudah. Sebentar, bersabar. Siap. Oke, 1, 2, 3. Sudah cukup. Baik, demikian tadi rangkaian acara FSBS kita menyambut bulan Ramadan. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustadz pada hari ini benar-benar menjadi sarana kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Syakirin yang sudah memberikan taujih yang sangat bermakna bagi kita semua. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.